Shalom Bapak Ibu dan saudara terkasih dalam Tuhan. Perkenankan saya mengajak kita untuk kita bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan di mana kami boleh berada di rumah kami masing-masing di masa pandemi ini untuk mengambil waktu beribadah dengan keluarga kami. Kami bersama akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Tuhan menolong kami sehingga kebenaran firman-Mu akan menghiburkan kami, menguatkan kami, menumbuhkan pengharapan kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Kami semuanya siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami mempersiapkan diri kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema perenungan kita pada kesempatan yang indah ini adalah PPKM. Percaya, pasti Kristus menolong. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang menjadi dasar kepercayaan kita bahwa Kristus pasti menolong? Dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-18, Yesus berkata kepada para muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Yesus menegaskan bahwa di dalam dirinya telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dalam pelayanan Kristus di bumi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita dapat menjumpai kebenaran ini. Yang pertama, Yesus berkuasa atas alam semesta. Dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Yesus meredakan tofan, angin, dan meneduhkan danau yang bergelora, yang menerpa perahu murid-murid dan Yesus pada saat itu, dengan menyatakan diam dan tenanglah. Sehingga para murid berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun tunduk kepadanya. Yang kedua, Kristus berkuasa atas roh-roh jahat. Dalam Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20, ketika Yesus tiba di seberang di daerah Gerasa, dia dijumpai oleh seorang yang kerasukan roh jahat. Ada banyak roh jahat di dalam diri orang ini. Dan dia menamakan dirinya Legion. Dia tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Tetapi Kristus di dalam kuasanya berkata kepada roh jahat yang ada dalam diri orang ini, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Dan roh jahat yang menguasai, yang mengendalikan orang ini keluar, dan dia menjadi pribadi yang baru. Yang ketiga, Yesus berkuasa atas sakit penyakit. Dalam Markus pasal 5 25 sampai 34, ada wanita yang 12 tahun sakit pendarahan. Dia sudah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, menghabiskan seluruh yang dimilikinya, tapi tidak menolong keadaannya, bahkan keadaannya semakin parah. Dia datang mendekati Yesus, menjamah jubah Yesus, dan mendapatkan kesembuhan dari sakit penyakit yang telah dideritanya itu. Dalam Matius pasal 4, 23 sampai 25, di sana dikisahkan bagaimana banyak orang datang kepada Yesus, membawa orang-orang yang sakit dengan berbagai macam sakit penyakit. Dan Kristus menyembuhkan mereka semuanya yang sedang dalam keadaan yang sakit. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, Kristus berkuasa atas kematian. Markus 5, 21 sampai 24, 35 sampai 43. Anak kepala rumah ibadah yaitu Yairus sakit dan kemudian mati. Dan Yesus datang ke rumah daripada kepala rumah ibadah ini, membangkitkan anak perempuannya yang sedang sekarat dan sudah mati pada saat itu, menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas kematian. Dalam Lukas 7 11 sampai 17 dia membangkitkan anak muda di Nain. Kemudian dalam Yohanes pasal 11 dia membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari di dalam kubur. Yang kelima, Kristus berkuasa mengampuni dosa. Dalam Markus pasal 2 ayat 1 sampai 12, ketika seorang lumpuh dibawa kepada Yesus, diturunkan tepat di depan Yesus. Yesus berkata, "Dosamu sudah diampuni." Dalam Lukas 7 ayat 36 sampai 50, Yesus juga menyatakan kepada seorang perempuan yang banyak dosanya,
dosamu sudah diampuni. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Kristus juga berkuasa untuk mengubah dan melipat gandakan. Dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, peristiwa perkawinan di Kana, ketika kekurangan anggur, Yesus mengubah air menjadi anggur. Kemudian dalam Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15, Yesus memberi makan 5.000 orang, bahkan lebih kalau ditotal di jumlah dengan anak-anak, dengan segala yang ada pada saat itu, lebih daripada 15.000 orang. Melalui 5 roti dan 2 ikan, Yesus melipat gandakan untuk bisa mencukupi, memberi makan begitu banyak orang. Bahkan sisa 12 bakul. Bapak Ibu sudah terkasih dalam Tuhan, ini semuanya menunjukkan bahwa Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Sampai sekarang ini pun, Kristus tetap sama. Dia tidak berubah. Sebagaimana disampaikan dalam Ibrani pasal 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini, dan sampai selama-lamanya. Kasihnya tetap sama, belas kasihannya tetap sama, kepeduliannya tetap sama. Terlebih daripada itu, kuasanya tetap sama, tidak pernah berubah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, manusia siapapun dia, bahkan yang profesional, ahli dalam bidangnya pun terbatas. Kita sering mendengar ungkapan bagaimana dokter sudah angkat tangan, sudah tidak bisa lagi untuk memberikan pertolongan kepada pasien yang menderita sakit. Tetapi Kristus tidak terbatas, kuasanya tetap sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertanyaan untuk kita renungkan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagaimana kita bisa mengalami kuasa Kristus di dalam kehidupan kita? Yang pertama, datanglah kepada Kristus. Sujud menyembah di hadapannya, memohon belas kasihan dan pertolongannya. Kalau kita membaca dalam kitab Injil, kita tahu bagaimana orang-orang dalam keadaan kehidupan mereka, dalam pergumulan mereka, mereka datang kepada Yesus. Sujud menyembah di hadapan Yesus, memohon belas kasihan dan pertolongan daripada Kristus. Dan Kristus memberikan pertolongan. Kristus memberikan kesembuhan dan kelepasan. Jadi inilah langkah yang akan dan harus kita ambil. Bagaimana kita datang kepada Kristus, menyerahkan keadaan hidup kita, kesesakan kita, pergumulan kita. Bukankah Kristus sendiri juga menyatakan dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Undangan yang begitu luar biasa. Maukah kita datang untuk memenuhi undangannya? Kita yang berletih lesu dan berbeban berat, kita akan menikmati kelegaan, kelepasan, dan pertolongan daripada Kristus. Yang selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah percayalah, berimanlah dengan sepenuhnya kepada Kristus. Seringkali Kristus menegur murid-muridnya, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, jangan takut, jangan panik, jangan bimbang, jangan sampai besarnya masalah membuat kita bimbang dan mengecilkan keberadaan Tuhan. Kalau kita tidak percaya, berdoalah, Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Wanita yang 12 tahun menderita pendarahan, dia datang kepada Kristus dengan iman. Asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan dia lakukan itu. Dan Alkitab mengatakan ketika dia menjamah jubah Yesus, ada tenaga yang keluar dari diri Yesus. Ada kuasa yang keluar dari diri Yesus. Dan kemudian Yesus menyampaikan kepada perempuan ini, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Orang-orang yang datang kepada Kristus dengan percaya, dengan iman, mendapatkan pertolongan daripada Kristus. Dan terjadi seperti yang mereka imani. Langkah selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, taatlah kepada apa yang diperintahkan oleh Kristus.
Ketaatan adalah jalan menuju berkat yang dimulai dengan melakukan firman Tuhan. Dalam peristiwa perkawinan di Kana dalam Yohanes pasal 2, Kristus memerintahkan kepada para pelayan untuk mengisi tempayan-tempayan itu dengan air. Dan setelah diisi penuh dengan air, diminta untuk diciduk dan kemudian dibawa kepada pemimpin pesta. Dan ketika sampai kepada pemimpin pesta dan kemudian pemimpin pesta merasakan bahwa itu anggur yang begitu luar biasa. Tetapi langkah menuju mujizat adalah ketaatan dari para pelayan ini yang mendatangkan mujizat. Orang yang buta sejak lahirnya, Yesus meludah ke tanah, kemudian diaduk ludah itu dengan tanah, dioleskan di kedua mata orang yang buta ini. Yesus memerintahkan, pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam. Dan pada saat dia melakukan itu, dia mendapatkan kesembuhan. Dia bisa melihat kembali. Itu menunjukkan pentingnya ketaatan kepada perintah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita semuanya mengingat dan menanamkan dalam hati kita bahwa Kristus berkuasa atas segala sesuatu. Karena dia sudah diberikan segala kuasa itu, baik di surga maupun di bumi. Apa yang sedang menjadi pergumulan kita? Apa yang sedang menjadi kebutuhan kita yang utama di saat ini, di masa pandemi ini? Mari kita datang kepada Kristus, menaruh iman percaya kita kepada Kristus, dan taat kepada apa yang diperintahkan oleh Kristus. Kita dikuatkan, kita diteguhkan. Jangan putus asa, jangan patah semangat ketika yang harus kita hadapi tidak seperti yang kita harapkan. Kita selalu mengingat bahwa Kristus tetap sama, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Tuhan menguatkan dan meneguhkan kita semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan di mana kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa Kristus pasti menolong. Kristus sanggup menolong. Karena Kristus memiliki kuasa, bahkan segala kuasa di surga dan di bumi. Tuhan melihat keadaan setiap kami yang sedang ada di rumah kami masing-masing. Tuhan melihat kebutuhan kami, kesesakan kami, pergumulan-pergumulan yang ada dalam diri kami. Dan kiranya kami boleh datang, sujud menyembah, memohon belas kasihan dan pertolongan daripada Kristus. Beriman percaya dengan sepenuhnya, tidak khawatir, tidak panik, tidak takut, tapi tahu bahwa Kristus sanggup untuk menolong kami. Dan kami juga terus memiliki ketaatan kepada apa yang diperintahkan melalui kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa kekal untuk selamanya dan sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Kita mengakhiri ibadah kita pada saat ini dengan berdoa sebagaimana Yesus ajarkan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, kuat, sehat, semangat di dalam anugerah, pimpinan, penyertaan, dan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas.